apa sebenarnya peran dan fungsi utama dari Divisi Hukum dan Pengawasan di KPU Kabupaten Lahat, Pak. Penting kami memastikan seluruh tindakan KPU tidak keluar dari koridor hukum yang berlaku. Memastikan penyelenggara pemilu di Lahat bersih dari konflik kepentingan. Tentu saja netralitas penyelenggara pemilu itu yang paling diutamakan. Divisi Hukum ini juga menjadi penengah dalam situasi yang sangat krusial ya, Pak. Kami bukan hanya membaca regulasi, tapi juga menerjemahkannya dalam praktek agar proses pemilu di daerah tetap solid dan terpercaya. Divisi Hukum dan Pengawasan tentu tidak bisa nih Pak bekerja sendiri. Lalu bagaimana koordinasi dengan lembaga-lembaga yang lain, Pak? Jadi kami berkoordinasi dengan Bawaslu, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta partai politik. Karena pemilu yang baik bukan hanya tugas KPU, tetapi merupakan tanggung jawab kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo pendengar setia podcast KPU Kabupaten Lahat. Senang sekali saya Kurnia Safitri dapat hadir menemani teman pemilih pada podcast KPU Kabupaten Lahat, tempat kita ngobrol santai soal demokrasi dan pemilu. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu tentang tugas dan fungsi Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Lahat. Nah, divisi ini memiliki peran sentral dalam memastikan seluruh tahapan pemilihan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Nah, telah hadir bersama kita Bapak Agusman Askoni selaku anggota Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Lahat. Selamat datang Bapak di podcast KPU Kabupaten Lahat. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah Mbak Nia, kabar baik. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Lahat. Amin. Sebelum kita ngobrol nih Pak, tentang topik kita hari ini, silahkan diminum dulu Pak kopinya Pak. Mau boleh ngopi nih ya? Boleh Pak. Oh. Mantap nih, kopi Lahat nih mantap. Mantap Pak. Nih Pak, sebagai pembuka nih Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya peran dan fungsi utama dari Divisi Hukum dan Pengawasan di KPU Kabupaten Lahat Pak. Baik, peran dan fungsi utama Divisi Hukum dan Pengawasan di lingkungan Kabupaten Lahat. Divisi Hukum dan Pengawasan memiliki dua fungsi besar, yaitu di bidang hukum dan pengawasan internal. Di bidang hukum kami bertanggung jawab dengan peraturan perundang-undangan, memastikan bahwa seluruh kegiatan dan keputusan KPU dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara di bidang pengawasan, kami memastikan seluruh tahapan pemilu serta kinerja jajaran penyelenggara berjalan dengan prinsip integritas, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Berarti bisa dibilang Divisi Hukum dan Pengawasan ini seperti penjaga moral dan hukum di tubuh KPU ya Pak? Betul sekali. Kami memastikan KPU berjalan di rel hukum yang benar dan menjaga kepercayaan publik. Tapi yang paling penting kami memastikan seluruh tindakan KPU tidak keluar dari koridor hukum yang berlaku. Nah, kalau tadi Bapak sudah menjelaskan sedikit tentang tugas dan fungsi Divisi Hukum dan Pengawasan, bisa dijelaskan lebih dalam Pak, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan dalam mendukung penyelenggaraan pemilu, terkhususnya di bidang hukum Pak? Baik, dalam mendukung penyelenggaraan pemilu, Divisi Hukum itu kegiatan bidang hukum di KPU Kabupaten Lahat mencakup beberapa hal penting antara lain penyusunan dan pengkajian produk hukum KPU seperti keputusan pedoman teknis dan surat edaran. Yang kedua, pendampingan dan konsultasi hukum untuk jajaran KPU, kecamatan maupun sekretariat. Yang ketiga, penanganan sengketa hukum, misalnya ketika ada keberatan dari peserta pemilu atau partai politik. Yang keempat, menyebarluaskan informasi hukum
agar masyarakat paham dasar hukum dari setiap keputusan KPU. Wah, menarik sekali nih Pak. Ada contoh kasus atau pengalaman menarik di bidang hukum dari KPU Kabupaten Lahat sendiri nih Pak? Contoh kasus atau pengalaman ini ada, sudah pasti ada itu. Misalnya ketika terjadi perbedaan tafsir dalam proses verifikasi partai politik. Kami turun langsung memberikan pendampingan dan memastikan keputusan yang diambil sesuai regulasi terbaru dari KPU RI. Ini penting agar tidak ada pihak yang dirugikan dan semua berjalan transparan. Wah, ternyata divisi hukum ini juga menjadi penengah dalam situasi yang sangat krusial ya Pak? Betul, Mbak Nia. Kami bukan hanya membaca regulasi, tapi juga menerjemahkannya dalam praktek agar proses pemilu di daerah tetap solid dan terpercaya. Oke nih Bapak, tadi Bapak sudah menjelaskan di bidang hukum nih Pak. Sekarang kita beralih ke bidang pengawasan Pak. Apa yang menjadi fokus utama divisi hukum dan pengawasan di KPU Kabupaten Lahat Pak dalam bidang pengawasan? Ya. Jadi di bidang pengawasan kami berfokus pada monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggara pemilu di seluruh tingkatan. Kami melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program, penggunaan anggaran, serta kedisiplinan aparatur di lingkungan sekretariat KPU. Nah Pak, tadi kalau Bapak ngomongkan kalau ini memonitoring dan evaluasi kinerja penyelenggara pemilu di seluruh tingkatan nih Pak. Ya. Bisa dijelaskan lebih spesifik lagi nih Pak, kalau di tubuh KPU sendiri, apa sih pengawasan internal yang dilakukan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan Pak? Baik. Pengawasan internal memastikan seluruh jajaran penyelenggara ya, baik di kabupaten maupun kecamatan, agar bekerja sesuai standar etika dan prosedur. Jadi kami memantau yang pertama pelaksanaan program kerja, ya. Yang kedua penggunaan anggaran secara akuntabel. Yang ketiga disiplin dan kinerja pegawai sekretariat. Dan yang terakhir tentu saja netralitas penyelenggara pemilu itu yang paling diutamakan. Nah, jadi bukan cuma mengawasi peserta pemilu nih Pak, tapi juga orang dalam internal KPU itu sendiri. Betul. Kami ingin memastikan penyelenggara pemilu di Lahat bersih dari konflik kepentingan. Kalau integritas penyelenggara baik, maka hasil pemilu juga dapat dipercaya masyarakat. Oke Pak. Ya. Ini kalau Divisi Hukum dan Pengawasan tentu tidak bisa nih Pak bekerja sendiri. Lalu bagaimana koordinasi dengan lembaga-lembaga yang lain Pak? Sudah pasti kita tidak dapat bekerja sendiri. Jadi kami berkoordinasi dengan Bawaslu, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta partai politik. Koordinasi ini meliputi sosialisasi hukum pemilu, pembahasan potensi pelanggaran, ya, serta upaya pencegahan dini. Berarti pada prinsipnya ini bukan menunggu ya Pak, bukan menunggu pelanggaran terjadi, tapi mencegah sejak awal Pak. Betul, lebih baik mencegah sejak awal ya. Jadi kami lebih menekankan pada pencegahan melalui edukasi hukum dan komunikasi terbuka antar lembaga. Karena pemilu yang baik bukan hanya tugas KPU, tetapi merupakan tanggung jawab kita semua. Dalam prakteknya, Divisi Hukum dan Pengawasan ini tentu pernah menemui tantangan nih Pak. Apa saja nih Pak tantangan yang paling sering dihadapi oleh Divisi Hukum dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pak? Tantangan besar yang sering kali muncul seperti apa ya, perubahan regulasi yang cepat ya, yang menuntut kami agar terus belajar dan menyesuaikan. Setelah itu seperti koordinasi lintas lembaga yang memerlukan komunikasi efektif.
Setelah itu seperti kesadaran hukum masyarakat yang kadang masih perlu ditingkatkan, terutama soal hoak dan etika kampanye di digital atau media sosial. Nah, ini penting sekali ya, Pak. Kadang informasi di media sosial menimbulkan kesalahpahaman hukum nih, Pak, bagi teman pemilih. Ya, jadi disinilah kami hadir, ya, memberikan klarifikasi, edukasi, dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar. Nih Pak, kita kalau ngomong-ngomong soal media sosial nih Pak Agus, ada nggak nih Ya, sosial media yang dapat dipantau oleh teman pemilih untuk menambah informasi dan pengetahuan seputar kepemiluan, khususnya yang dikelola oleh Divisi Hukum dan Pengawasan, Pak? tentu saja ada, Mbak Nia. Jadi media sosial yang dikelola oleh Divisi Hukum KPU Kabupaten Lahat, ya, bisa langsung dicari saja di Instagram maupun Facebook dengan keyword JDIH KPU Kabupaten Lahat. Nah nih, bagi teman pemilih, silakan di-follow ya akun JDIH KPU Kabupaten Lahat untuk menambah pengetahuan dan informasi terkini seputar hukum kepemiluan. Kembali lagi ke topik kita nih Pak Agus. Ya, Kalau tadi kita sudah bicara mengenai tantangan, kali ini kita akan ngobrol soal upaya peningkatan kapasitas dan edukasi hukum. Nah, bagaimana upaya Divisi Hukum dan Pengawasan dalam memperkuat pemahaman hukum di internal KPU, Bapak? baik Mbak Nia ya. Jadi kami menyelenggarakan pelatihan, ya, sosialisasi regulasi terbaru dan forum diskusi hukum agar penyelenggara memahami aturan secara komprehensif. Wah, keren sekali nih Bapak. Jadi bukan hanya bekerja, juga kita harus tetap terus belajar nih Pak. Benar Mbak Nia. Jadi di dunia kepemiluan itu dinamis, ya. Kita harus terus memperbaharui pemahaman agar setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat. Nah, Pak Agus, kita sudah sampai di acara penutup nih Pak. Sebagai penutup, apa pesan Bapak bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Lahat terkait dengan peran hukum dan pengawasan dalam pemilu, Pak? Baik Mbak Nia ya. Jadi kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Lahat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pemilu, laporkan jika menemukan pelanggaran dan gunakan hak pilih dengan bijak. Pemilih berdaulat, negara kuat. Nah, terima kasih Pak Agus atas penjelasannya. Semoga menambah informasi dan wawasan kita semua. Baiklah, saya Kurnia Syafitri pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya podcast KPU Kabupaten Lahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.